Tapi petunjuk dari guru kita, dari gurunya, dari gurunya sampai Nabi Muhammad, penjelasannya podo sebenarnya kan begitu. Bahwa sulsilat as-sayatin, ya kita ngambil di belakang nih bae ya. Nek Kanjeng Nabi kan dialusne ben kowe gak lara ati. Tak kita onekne lara ati terserah. Itulah sesungguhnya kenapa la'alakum tatakun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, bisa memberdayakan diri, mengembangkan potensinya. Bahkan saat orang berada di dalam posisi la'alakum tatakun, aktivitas berdunia sesungguhnya akan mengikuti kelancarannya. Anugerah-anugerah yang disebut sebagai barokah akan mengikuti bagi mereka yang berpuasa. Pahalanya itu akan mengikuti. Maka puasa itu untuk menjadi takwa. Takwa itu mujtahidun fi ibadatihi bi sidqin wa ikhlasin. Takwa itu menjadi mujtahid. Mujtahid itu orang yang sadar bahwa keberadaan dirinya ini memiliki tujuan suci. Jadi orang mujtahid itu orang yang sadar memiliki tujuan yang murni. Bahwa kamu sebagai siapapun, menjadi apapun, dimanapun, itu kalau menjadi mujtahid, itu disebut sebagai mujtahid. Orang yang sadar tujuan suci dan tujuan murni. Tujuan Fakim wajaka lidini hanifah fitratallah lati fatronas alaiha. Tujuan untuk kita selalu dapat di dalam fitrahnya Allah, untuk selalu menghadapkan fitrah lidini hanifah fitratallah, untuk kehidupan yang menghadap pada fitrahnya Allah. Kesucian itu milik Allah. Jadi orang yang dikatakan bahwa kita dengan mujtahid menjadi, bukan mujtahid memerangi ngebom sana sini, tapi mujtahid dalam pengertian itu adalah justru orang yang mau memaksa dirinya untuk berbuat baik pada saat situasi dan keadaan lingkungannya tidak mendukung untuk menjadi baik. Maka dia akan bergerak supaya dirinya tetap berada di dalam kondisi yang baik. Pemikirannya, tindakannya, perilakunya, cara pandangnya, cara mendengarnya. Itulah orang-orang yang mujtahid. Kemudian yang kedua, orang yang terus menjaga tujuan hidupnya itu adalah untuk keselamatan. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhannya. Itu orang yang mujtahid. Bukan masalah surga, neraka, widodari, bukan ini permasalahannya, tapi apa yang kita lakukan ini supaya dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya dalam kehidupan berdunia, sebagai apapun, menjadi apapun. Sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai pokja, sebagai pengabdian, sebagai apapun, menjadi apapun, untuk selalu ingin berbuat kebaikan lakon. Kemudian maka fi ibadatihi, maka berada di dalam perilaku ibadah, berada di dalam perilaku hamba. Hamba itu intinya adalah fakir. Mereka yang sadar atas kebutuhan kuat memproses kembali kepada Tuhan, itu mereka yang berada di dalam apapun yang dilakukan adalah dalam nilai ibadah, karena dawuh guru, karena menjalankan perintah Allah. Wal amr yauma idzilillah, apapun yang dilakukan sadar
dalam perintah Allah. Sebab wa ma adraka ma yaumidin, apa yang disebut orang-orang itu kesehariannya berada di dalam hari-harinya Allah. Biayamilah, itu adalah latamliku, mereka yang tidak dalam cakupan dan kekuasaan latanku nafsun linafsin, mereka yang tidak dikendalikan oleh nafsu, maka ini berada di dalam ibadah bisedekin, dengan membenarkan apa yang berada di dalam hati nuraninya. Kebenaran itu berada di dalam hati nuraninya. Wa ikhlasin, tanpa dengan dia sadar kita nggak bisa apa-apa, tanpa dengan dia nyata kita ini seonggok daging yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, maka ini adalah wa ikhlasin. Jadi ikhlas itu ada ilmunya. Ini berkaitan dengan puasa. Maka saat tanggal 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kalau Quran itu bacaan yang bebas, Quran itu bacaan yang dapat kita temukan dimanapun. Kalau Quran itu adalah bacaan yang kamu dapat lembaran dari manapun asalnya, dari FB, dari Google, dari Tweet, dari Instagram, dari toko buku, bahkan mungkin ada kalimat-kalimat bijak yang kamu temukan saat kamu nyapu di tempat sampah. Itu adalah bacaan-bacaan bebas. Tapi kalau Al-Quran itu adalah format, Al-Quran itu adalah format firman Allah yang dijabarkan oleh yang berhak wenang dan sah sebagai sebuah sistem metode yang jelas. Al-Quran, Quran ditambah di depannya alif lam Al-Quran, maka kepastian saat kita membaca Al-Quran di dalam kebenaran, bukan keyakinan kebenaran, bukan kepercayaan, akan tetapi fakta kebenaran. Kapan? Saat penjelasan itu akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad, dijelaskan oleh Nabi Isa, dijelaskan oleh Nabi Daud. Maka Al-Quran itu adalah terjemah sebagai yang wewenang, hak dan sah menjelaskan tentang isi Quran itu. Itu adalah sesuatu yang niscaya gitu ya. Kemudian idza jaa Ramadan, ini yang sering diungkap setiap kali Ramadan, kebanggaan kita sebagai umat Islam bahwa Ramadan itu adalah anugerah Allah yang saat itu neraka ditutup rapat, surga dibuka lebar-lebar, kemudian setan dikatakan bahwa Rasul silat as-sayatin, jadi setan kuwi ditaleni rapet. Sebenarnya begini, saya nggak akan jelaskan detail yang juga sudah sering, saya akan langsung ambil hikmahnya, nggak terlalu panjang. Pada saat dikatakan bahwa Rasul silat as-sayatin, di kerangkengnya setan, ya kalau gampangannya sih setan yang di kerangkeng. Kita kan sering gak sadar bahwa cerdasnya Nabi Muhammad dalam membuat hadis ben umat gak lorowati, pinter banget. Kina dikatakan kowe di kerangkeng ben gak dadi setan, kowe mesti nesu kowe. Makanya Nabi dengan mengungkapkan yang kalimat yang indah sehingga yang mendengar itu tidak sakit hati, langsung berpikir setan-setan jadi belenggu, jadi kerangkeng. Idza jaa Ramadan futihat abwabil jannah, kan indah begitu. Sebenarnya siapa yang mengetahui secara konteks hadis ini
Ya Nabi piyambak atau di saat zaman itu kita kan nggak gapi di zaman saat ini. Tapi betul jadi dari guru kita, dari gurunya sampai Nabi Muhammad penjelasannya podo sebenarnya kan begitu. Bahwa silat as-sayatin ya kita ngambil di belakang nih wae ya. Nek Kanjeng Nabi kan dialusne ben kowe gak lara ati. Tak kita onekne lara ati terserah. Jadi iki kalimat bahwa sulsilat asayatin kowe iki setan. Kowe iki dibelenggu poso, kowe iki dikunci ben gak mangan nek awan. Wetengmu ben gak mbleduk gitu. Kakean mangan. Jadi sing ditaleni iki sapa? Setan-setan. Lah sapa? Ya awake dhewe kowe kuwi gitu loh. Wis ngono di blakakne ngono ben penak. Ben rambayang ke rena-rena. Jadi nek kowe tibake di tengah dalan kok mokel, ya berarti setane taline ucul. Penak ngono wae gitu. Setan itu pengaruh duduk masalah kemakhlukan. Ya enek sing terus terang, enek sing setan kan terus terang, mangan tam. Biasanya nek santri ndelike enggak jamak. Itu gayane wudu, glek gitu. Hele. Ya. Jadi gak usah repot goleki topo terus goleki setan sing dirangkap. Ya itu kan bahasa penghalus pemio bahwa ditaleni. Jadi nek wis setan ditaleni walaupun melihat warung terbuka lebar ya enggak masalah. Wong mesti talene rapet, sudah dikunci, sudah di jero kerangkeng. Akan tetapi pada saat kerangkenge iki gak kuat, sing nguwati sapa? Ya kowe dhewe-dhewe kuwi kamu sendiri-sendiri itu yang nguwati kerangkenge. Gak ada kerangkengmu ki kuat apa gak? Saya ditaleni dengan Tuhan kuat ndak? Ya kan gitu. Ya jalan wae. Kowe nek kalau jam 12 awan kemudian panasnya mentak-mentak krungu roti mendengar es itu kowe nesu itu berarti kan mulai kerangkanya kan rapuh es dikek ngarepe eman diumbi itu berarti kan kerangkanya lepas. Jadi gampangannya kayak gitu aja. Tapi bukan berarti nek enek koncomu dudu konco santri, konco apa mulai ternyata katanya puasa, dalam posisi juga puasa ternyata mangan. Tapi kamu juga nggak usah mengatakan setan lu kan gitu. Aja, nggak begitu maknanya gitu ya. Wah setan kamu kan gitu. Itu, wes jelas tuh ya. Setan ki ngendi gitu ya. Jadi nek kowe roh setan ya pada saat di siang hari kamu mokel ya kowe setane kowe gitu. Ya gitu ya. Nek kowe mulai pengen wah setane pengen ki kan gitu. Kok luwe wah setane mulai luwe ki kan gitu. Gitu. Apa setan ki mesti gitu ya. Sebenarnya di balik ayat ini ada kalimat bahwa ja Ramadan futihat awabul jannah. Itu jannah itu kan intinya jannah itu adalah bertemunya dua zat yang menjadi satu sehingga merasakan indah yaumin nadhir ila rabbihan nadhirah. Intinya jannah itu bertemunya dua zat yang menjadi satu sehingga merasakan indah dan nikmatnya penyatuan itu. Rasa menyatunya rasa lidah
Saat kita menginginkan minuman, maka itu akan terasa nikmatnya sebuah minuman. Dalam hal ini adalah fitrah manusia, fatoronas alaiha, yang asal dari Allah, fatoronas alaiha, latab dilakli khalqillah. Jadi yang dikatakan jannah, intinya itu adalah ketemu keberadaan Tuhan. Diri manusia, fi angfus, yang di dalam jiwanya, itu bertemu dengan keberadaan diri al-ghaibnya Tuhan. Kenapa disebut al-ghaib? Keberadaan dia walaupun nggak tampak tapi bisa dikenali, bertemu dalam satu titik, batinuhu fihi rohmah, di dalam pintu, di dalam dada ini adalah bertemu dengan Tuhannya. Itulah disebut sebagai pintu rohmah. Maka ini disebut sebagai al-jannah, sebagai jannah. Perihal isinya di dalam jannah itu entah ada apa, surga di dalamnya itu ada apa di dalam jannah, yang bahasa Indonesianya jannah, yang bahasanya taman, yang indah. Taman itu biasanya kan halaman. Jadi pada saat kita berada di dalam jannah, ketemu yang nama entah itu widodari, minuman, suguhan, roti, susu dan sebagainya, itu adalah atas hak dan wewenangnya sang pemilik. Tapi intinya jannah itu adalah ketemu dengan sang pemiliknya, kenal kepada sang pemiliknya. Jadi, mengetahui alamatnya di dunia ini, kita itu untuk mengetahui alamatnya Tuhan yang al-ghaib, alamat pastinya. Jadi sama-sama mengetahui alamat antara yang diutus sebagai khalifah dengan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sama-sama tahu alamatnya. Tapi yang sahabat tahunya itu dari Kanjeng Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Isa tahunya dari Nabi Isa, kemudian sahabatnya Nabi Daud dari Nabi Daud, sahabatnya Nabi Ibrahim dari Nabi Ibrahim. Tapi sama-sama mengetahui setelah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, itu sama-sama mengetahui, tapi yang diberi hak dan kewenangan nuntun, mendampingi, nyopiri, masinisi, miloti, itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Seharusnya itu tidak pernah jeda keberadaannya di setiap zaman sampai kiamat. Nek gak enek, ora enek pesawat ki miber sendiri tanpa pilot. Nek miber tanpa pilot jenenge itu adalah pesawat siluman, hantu. Nek sepur melaku sendiri itu namanya adalah masinise hantu. Mati lah, mati ini. Maka dikatakan bahwa dibuka fatuhat. Ini kan maknanya kan benar-benar fat. Ini ada tasjid muqatab. Futihat itu ada tak. Jadi kita berhadapan-hadapan dengan makna jannah, ini menunjukkan bahwa itu adalah fa'il. Abwabul jannah, pintune jannah, seperti rumah itu pintunya kan yang menghantarkan, intinya kan itu. Maka inilah yang sesungguhnya sebuah makna di dalam puasa, ada mau'idoh hasanah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idoh
mirrabbikum, ada kata-kata kalimat yang memiliki nilai dan makna yang menghidupkan hati nurani. Jadi kalimat mau'idoh, makna mau'idoh itu penjelas nasihat, kata dan kalimat yang akan menghidupkan hati nurani. Semua sepakat bahwa mau'idoh itu adalah kata atau kalimat penghidup hati nurani.